Rasulullah satu-satunya manusia yang patut untuk kita jadikan contoh dan teladan serta cermin dalam kehidupan kita sehari-hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana sabdanya tadi, siapa orang yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah membalasnya 10 kali. Punya cium tangan, laki pergi, doakan. Doakan. Berangkatlah sayang, hati-hati di jalan. Doaku sertakan, mohon kepada Tuhan. Udah didoain baru ibu minta pesan, aku tidak minta. Pasti kalau perempuan nggak jauh. Bapak dengar Pak? Bapak dengar Pak? Apa yang diminta bini? Makanya bapak-bapak kalau dari mana-mana bini-bini oleh-oleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amarna bittaqwa wa nahana 'an ittiba'il hawa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul azim. Al-Mukarraman, segenap para alim ulama yang sama-sama kita muliakan, terkhusus yang sama-sama kita hormati Ibu Ketua Panitia, Ibu Hajjah Wari, semoga beliau selalu sehat dalam lindungan Allah Ta'ala. DKM Nurul Falah Bapak Sutikno, dan yang sama-sama kita muliakan guru tetap Majlis Taklim Nurul Falah Mukarram Ustadz Dudu Luqmanul Hakim SPDI, Mukarram Ibu Ustazah Badriah, Mukarram Ibu Ustazah Jamimah selaku qari'ah kita, Mukarram Ketua RW 16 Lagwa Bapak Irfan Syafi'i, yang terhormat Bapak Ustadz Samsul Ma'arif, dan yang terhormat Bapak Ketua RT 12 Bapak Haji Jailani,
Dan yang terhormat Bapak Ketua RW 07 Sempel Barat Bapak Sakumi, yang terhormat Bapak Ustadz Mudiano rekan saya, dan yang terhormat Bapak Ustadz Imam Karstio, Sekretaris DKM Nurifala Bapak Haji Stiono, dan segenap para tamu undangan, juga Bapak Haji Warsidi, para ibu dan bapak jamaah majelis taklim, orang tua kita, sepupu kita Bapak Haji Maman Firmansyah, hadirin hadirat jamaah sekalian. Bu, panas nggak? Mendengar? Alhamdulillah. Ada nggak Bu? Alhamdulillah. Ada juga yang jawab ada. Alhamdulillah. Ini merupakan satu kenikmatan yang memang patut kita syukuri, karena lewat peringatan Maulid Nabi kita Muhammad SAW ini, insya Allah kita termasuk sebagai umat Nabi yang insya Allah selalu mencintai Nabi kita Muhammad SAW. Karena memang Rasulullah satu-satunya manusia yang patut untuk kita jadikan contoh dan teladan serta cermin dalam kehidupan kita sehari-hari, karena beliau adalah Nabi dan Rasul terpilih, yang terpilih menjadi penghulu para Nabi dan para Rasul dari 124.000 Nabi dan 313 Rasul. Itulah penghulu kita, itulah pemimpin kita, di mana satu-satunya pemimpin yang begitu besar cintanya kepada kita umatnya adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, cinta nggak sama Nabi? Nabi cinta sama ibu? Bu, cinta nggak sama Nabi? Nabi cinta sama ibu? Ya tahu. Ada yang bilang cinta, ibu tahu dari mana? Alhamdulillah. Sebelum saya lagi jauh melangkah, yuk kita buktikan cinta kita dengan kita bersolawat. Mau solawat? Yuk bareng-bareng, ya Bu ya. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin tawasan nabi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salatullah ala yasin bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin bi ahlil badri ya Allah. Enak Bu, enak Bu. Man shalla alaihi wahidan, siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah akan membalasnya 10 kali. Karena salawat ini merupakan salah satu wasilah yang insya Allah nanti di hari kiamat
pada saat kita semua berkumpul di padang mahsyar, maka siapa yang banyak bersalawat itulah yang paling berhak mendapatkan syafaat. Ya Bu, ya Bu, 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 apaan? Ini Ibu sebenarnya dengerin sama aku apa liatin baju aku sih? Apa jangan-jangan terpesona memandang wajah aku? Bu, wajah aku tampan nggak? Makasih. Alhamdulillah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana sabdanya tadi, siapa orang yang bersolawat kepadaku 1 kali maka Allah membalasnya 10. Bahkan lebih dari itu, siapa yang banyak bersolawat kepadaku, amarallahu ta'ala jami'a khalqihi antastaghfira ba'da mamati. Siapa orang yang banyak salawat kepadaku, maka Allah perintahkan kepada semua makhluknya yang ada di langit dan di bumi memintakan ampun untuk kita setelah nanti kita semua pada mati. Amin apa Bu? Amin ya tua bakal diajari. Ibu, Ibu, amin ya robbal. Nah, setiap kita pasti berharap kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Apa Bu? Husnul khatimah. Akhir hayat kita dalam keadaan baik. Artinya begitu roh ini dicabut oleh malaikat Israel, maka yang terbesit dari lisan kita itu adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Kata Nabi, siapa orang yang akhir hayatnya mengucap kalimat tauhid dakhalal jannah, maka dipastikan orang tersebut masuk surga. Alhamdulillah. Ini calon-calon surga semua. Ibu pengen masuk surga enggak? Pengen masuk sendiri apa dimasukin? Ibu jawab apa Bu? Ibu pengen masuk surga, pengen masuk sendiri apa dimasukin? Bingung-bingung jawabnya. Ada yang belakang masuk sendiri, ada yang jawab depan dimasukin. Yang enak yang mana Bu? Hah? Yang enak masuk surganya yang mana? Dimasukin. Saya kencang banget yang ini dimasukin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi orang yang masuk surganya dimasukin bighairi hisab, begitu mati langsung masuk nggak pakai dihisab. Enak nggak? Enak nggak? Nggak pakai dihisab. Selain orang-orang yang dijamin Allah masuk surganya dimasukin, pasti semuanya dihisab. Semua dihisab. Apa yang pernah kita punya di dunia ini dihisab. Yang kita makan, yang kita minum, bahkan yang kita ucap nih. Saya ceramah, diundang ke sana kemari. Nanti setiap apa yang saya ceramahkan dihisab oleh Allah. Ibu ya, Ibu ya, semua bakal dihisab. Ada hisaban yasira, ada orang yang nanti dihisab, hisabnya ringan. Ada yang hisabnya berat, ada yang bighairi hisab, nggak pakai dihisab. Nah, mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bighairi hisab masuk surga nggak pakai dihisab. Itu sebanyak 70.000 umat Rasulullah. Siapa mereka itu? Mereka itu adalah orang-orang yang tidak pernah meruqyah dirinya. Nggak pernah datang ke mbah nanya ini nanya itu, nggak pernah datang ke paranormal minta ini minta itu. Bu, di zaman sekarang masih banyak orang yang begitu. Masih ada nggak? Masih ada nggak? Dagang kagak lancar, sepi, kadang-kadang suka datang ke mbah, datang ke paranormal nanya apa yang dagang sepi karena ada yang guna-guna. Asal
Jadi 70.000 umat Nabi yang masuk surganya itu di bighairi hisab, mereka orang-orang yang imannya murni, yang tidak terkontaminasi dengan kesyirikan, tidak terkontaminasi dengan kezaliman. Sebab orang-orang yang beruntung nanti akan mendapatkan keamanan dari Allah dan dapat petunjuk dari Allah. Mereka itulah termasuk orang-orang yang imannya murni, tidak bercampur dengan nilai-nilai syirik. Mudah-mudahan kita bisa jaga nilai iman kita. Amin ya rabbal. Ibu, Bu, kata Allah begini, alladzina amanu lam yalbisu imanakum. Benar jawabnya. Orang belum makan. Jawab yang semangat, Bu. Walaupun cuaca rada panas menyengat, tidak mengurangi semangat. Kita jawab rapat Allah. Setuju? Ibu-ibu yang nggak jawab, saya doain suaminya kawin lagi. Yang janda nggak jawab, biar matang puun. Bu, jawab yang kenceng ya. Ibu mau yang kendor, apanya yang kencang? Tadi ngapa kendor amat? Alladzina amanu lam yalbisu imanakum bidzulmin. Terpaksa. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Adapun orang-orang beriman yang tidak mencampur adukan imannya dengan syirik, dengan kezaliman, mereka itu yang mendapat keamanan dari Allah, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ibu, kata Allah, orang-orang yang tidak mencampur adukan imannya dengan kezaliman. Nah, zalim itu artinya sesat. Apa, Bu? Kadang-kadang kita ini zalim kepada diri kita sendiri, betul nggak? Menzalimi diri kita, artinya bahwa kita manusia diperintah Allah untuk beribadah, tapi ada manusia yang nggak mau ibadah. Itu mereka orang sesat. Sesat apa enggak orang yang nggak salah? Sesat apa enggak? Sesat. Zalim kepada dirinya sendiri. Padahal Allah yang menciptakan kita, betul? Makanya Allah merasa heran dalam hadits qudsinya sampai berkata, ajaban laka ya ibna Adam, aku heran kepada kalian wahai anak cucu Nabi Adam. Maksudnya kita manusia ini. Khalaqtuka wa ta'budu ghairi, aku yang menciptakan kamu tapi kamu menyembah kepada selain aku. Allah heran, Bu. Apa? Allah heran sama manusia. Allah yang menciptakan kita, tapi manusia yang dicipta menyembah selain Allah. Heran nggak Allah? Contohnya begini, Bu. Umpama ibu saya kasih pertolongan, saya kasih bantuan, terus saya kasih bantuan, tapi ibu nggak terima kasih sama saya, terima kasihnya kepada yang lain. Bu, sebagai yang membantu saya merasa kecewa nggak? Kecewa nggak? Kok terima kasihnya sama orang lain, bukan terima kasih kepada saya? Begitupun Allah merasa heran kepada manusia ini. Allah yang menciptakan manusia dengan tujuan pasti, bukan untuk senang-senang di dunia, tapi untuk beribadah. Hidup ini dicipta Allah untuk ibadah, mengingat Allah Subhanahu. Tetapi banyak manusia yang nggak mau ibadah. Ibadah itu definisinya menurut Imam Ibn Taimiyah, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardah minal aqwali wal a'malil batinah wa zahirah. Ibadah itu artinya satu perbuatan, ucapan, nama yang mencakup segala ucapan dan perbuatan kita, ya, Bu. Nama yang mencakup segala perbuatan dan ucapan kita itu diridhai oleh Allah, disukai oleh Allah, maka itu termasuk dinamakan ibadah.
baik ucapan itu, perkataan itu terang-terangan maupun secara sembunyi perbuatan itu namanya ibadah. Apa? Jadi kalau ada ucapan kita, perbuatan kita, tapi Allah suka, Allah ridho, itu namanya ibadah. Ibu, ada orang kesusahan kita bantu, itu namanya ibadah. Ada batu besar di tengah jalan kita singkirkan, itu namanya ibadah. Ada orang punya utang nggak sanggup bayar, kita tolongin bayarin utangnya, itu namanya ibadah. Ibu punya utang nggak? Punya utang nggak? Saya doain mudah-mudahan yang ngutangin lupa. Amin. Ini ramah-ramahnya punya utang semua. Masya Allah. Kalau ibu biasanya nggak jauh dari seragam, karena ibu-ibu paling suka ngaji. Seminggu seragamnya full, Senin lain, Selasa lain, Rabu lain, Kamis lain, Jumat lain, Sabtu lain, Minggu lain. Beda bapak-bapak seragamnya, nggak punya ngaji itu aja. Bapak, Masya ibu. Allah merasa heran kepada manusia, padahal manusia ini adalah makhluk yang lemah, tidak punya daya kekuatan apa-apa. Allah ciptakan kita untuk ibadah. Dunia ini bukan untuk senang-senang, tapi kita jadikan sebagai ladang untuk kita ibadah. Dunia tempat bercocok tanam. Yang kita tanam kebaikan, nanti di akhirat kita akan menuai kebaikan. Alhamdulillah. Yang kita tanam kejahatan, maka di akhirat kita akan dapat balasan adab. Naudzubillah. Maka nanti di akhirat, Bu, semua kita amalan yang kita lakukan dimintakan pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua bakal dihisab. Kata Allah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Ibu artinya tahu nggak? Artinya tahu nggak? Ada nggak dalam Quran? Ada nggak? Ada itu enggak? Jawab ada. Walaupun artinya nggak tahu, yang penting ada. Bahwa setiap perbuatan kita sekecil apapun nanti akan dibalas oleh Allah. Makanya isi hidup kita di dunia ini dengan nilai-nilai kebaikan. Ibu ya, insya Allah. Dan kita jadilah orang-orang yang selalu istiqomah berbuat baik, walaupun kadang-kadang perbuatan baik kita tidak dianggap orang lain, terus kita tetap berbuat baik, niatkan semata-mata karena Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat baik dan cinta suka kepada perbuatan baik. Insya Allah. Nilai-nilai kebaikan itu berbeda, Bu, dengan orang-orang di luar Islam. Kalau kita umat Islam yang beriman, perbuatan baik kita kepada siapapun, dimanapun, kapanpun, apapun bentuknya, itu pasti Allah lihat, Allah dengar, dan tidak lepas dari pencatatan malaikat. Ada raqib, ada atid yang selalu mencatat amal. Ada malaikat atid yang selalu mencatat amal buruk. Nanti tidak akan terlepas catatan kita. Dan semua nanti kita pasti setelah dihisab nanti semua kita akan menerima catatan amal baik tergantung kebaikan kita. Kalau nanti kita orang-orang soleh menerima catatan amal baik lewat tangan kita, alhamdulillah. Karena apa, Bu? Manusia itu lupa, sifatnya lupa. Ibu, Bu, manusia sifatnya lupa. Pernah berbuat apa, pernah berbuat baik, pernah berbuat jahat, manusia lupa, maka dicatat oleh malaikat. Dan nanti tidak terlepas catatan itu amal baik kita dari kedua malaikat ini, yang baik maupun yang jahat. Nanti manusia, Bu, dikasih ingat sama Allah. Ketika di dunia kita lupa pernah berbuat apa, pernah berbuat salah apa, lupa. Tapi nanti di akhirat semua ingatan kita bakal dikembalikan oleh Allah Subhanahu. Maka nanti yang bakal jadi saksi adalah, Bu, tangan kita jadi saksi, kaki kita jadi saksi, mulut kita mulut nggak bisa ngomong. Yang ngomong nanti tangan. Ini tangan pernah nyolong apa enggak, ngomong. Ini tangan pernah megang patah janda enggak, ngomong. Pak,
Assalamualaikum. Ini bapak bilang megang patah dada berat-berat budek. Bapak, ini kakek pernah mampir di mana ditanya. Makanya jangan sampai salah kita melangkah. Kaki ini akan jadi saksi, jangan pernah kita salah megang tangan ini akan jadi saksi. Mulut kita dikunci. Ada nggak Bu dalam Quran keterangannya? Ada nggak? Al-Yauma Bu dalam surat Yasin apa gimana bunyi? Bagaimana? Watukal watashhadu apal ma alhamdulillah padahal Yasin dibaca setiap ngaji giliran tanya melupa. Memang manusia sifatnya lupa, manusia sifatnya suka dosa, betul nggak? Tak seorang pun dalam dunia yang tak pernah berdosa. Ada nggak lagunya? Karena sudah kodrat manusia tempatnya salah dan lupa. Ada nggak lagunya? Ada nggak lagunya? Siapa? Ibu kenal sama Roma Irama? Kenal yang mana? Ngaku. Ibu dadain Bang Haji biar sehat banyak umur. Karena kita bangga sebagai orang Indonesia punya musisi beriman yang Islami kayak beliau, betul nggak? Lagunya syairnya dakwah. Dari kecil saya sampai sekarang nggak pernah bosan dengannya, betul nggak? Ibu suka nggak lagunya Roma Irama? Suka juga. Oh, Roma penggemar semua. Masya Allah. Pernah Roma Irama bikin lagu judulnya Perjuangan dan Doa. Baru judul aja udah dengarnya enak Ibu. Ibu ya, Ibu pernah dengar lagunya? Pernah dengar nggak? Mau dengerin nggak? Ikutin ya Bu. Berjuang. Tangannya sendiri gitu. Gunakan ya. Bu. Bu. Berjuang. Itu tangannya Bu. Semua. Benar yang nggak begini saya paling sengket nggak kesel. Berjuang sekuat tenaga, tetapi jangan lupa perjuangan harus pula disertai doa. Terus rintangan. Semua rintangan sudah pasti ada, hadapilah semua dengan tabah juga dengan kebesaran jiwa. Ibu, kata Roma berjuang, tapi harus disertai. Ibu, suami ibu berjuang mencari nafkah demi anak dan itu suami dalam ridha Allah berjihad. Tapi ingatkan suami abang sebelum jihad mencari nafkah, sholat 5:30, sholat isyraq namanya, pembuka dunia. Jam 7 masuk sholat duha, 2 rakaat duha, lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. Ibu, ingatkan suami. Kalau memang suami nggak sempat, ibu, setelah ibu antarkan suami ke depan pintu rumah. Lagian kalau bini yang soleha selalu pandai menyenangkan hati suami. Kalau dipandang suami enak, hati suami adem. Makanya ibu kudu dandan. Habis sholat subuh, kalau memang mandi sebelum subuh silakan. Habis subuh mandi, udah mandi dandan. Untuk apa? Mempersiapkan semua apa jamuan suami mau berangkat kerja. Ibu yang rapi, yang cantik. Ibu pakai baju yang kira-kira bagusan. Ngaca depan kaca, ibu pantas-pantas itu baju. Bu, baju udah rapi, jangan lupa poles bibir pakai lipstick. Bu, bibir udah pakai bedak. Bu, merah, kuning, hijau, coklat, putih ada. Persis ke orang kepentok yang lipstick. Ibu, jangan lupa pakai eyeshadow. Bu, tambah lagi pakai blow on. Pakai apa? Apa? Blush on. Ya kan sama aja blow on. Emang gara-gara dandan di jadi blow on.
nggak rapi-rapi sholat datang kadang mau sholat takut tidak nyentuh. Mau dibilangin asal bu dandan udah rapi, baju udah rapi, jangan lupa wangiin ibu, wangiin tetek sempret. Habis ganti yang baru. Botol habis. Ibu udah dandan, udah cakep, udah rapi, minyak wangi udah, itu antarkan suami untuk pergi jihad dalam rangka mencari nafkah. Begitu suami nyium wangi ibu yang luar biasa, suami kalau jadi berangkat kerja kenapa? Mabuk. Masa ibu begitu suami lepas kepergiannya dalam ridha Allah, mencari nafkah demi anak istri, kalau memang tidak sempat untuk sholat duha, ibu yang sholat duha. Setelah suami berangkat, ibu sebelum suaminya pergi, tarik tangannya, cium hajar aswad. Itu sekali nyium tangan suami, pahalanya bagaikan mencium hajar aswad. Ibu haji belum sempat, umroh kagak duit, mau cium hajar aswad, jangan repot-repot, tarik bapak tangan suami, ciumin. Itu bagaikan pahalanya mencium hajar aswad. Maka ibu kalau pengen cium hajar aswad, sering-sering cium tangan suami. Laki lagi mau berangkat cium, pulang kerja cium, laki habis sholat cium, pokoknya lagi ngapain cium, tarik tangan hajar aswad. Dikit-dikit hajar aswad. Masa udah cium tangan, laki pergi, doakan, berangkatlah sayang, hati-hati di jalan, doaku sertakan, mohon kepada Tuhan, semoga tiada aral melintang, bermacam-macam godaan setan, restu cintaku untukmu, oh pujaan. Udah didoain, baru ibu minta pesan, aku tidak minta. Pasti kalau perempuan nggak jauh. Bapak dengar pak, apa yang diminta bini? Makanya bapak-bapak kalau dari mana-mana bini-bini oleh-oleh. Tergantung apa yang kira-kira yang pantas lo beli. Kalau memang kutangnya putus copot, beliin kutang. Ini kadang-kadang kutang gak diganti-ganti, sambung pakai teliti. Udah rombeng, udah robek, sambung teliti nggak dibeliin. Pasti pakai tidur, laki meluk kesepak, kesepak teliti, najis lah. Kalau perlu bapak kemana-mana beliin kutang bini yang pakai remote, pak. Nyampe rumah pencet remote, aku tak biasa. Laki udah berangkat, ibu masuk, ambil uduk, sholat dulu, ibu doain suaminya. Setelah doa, Allahumma in kana rizqi sama'i fa'an, wa in kana fil ardi fa'af, wa in kana mu'assiran fayas, wa in kana ba'idan faqarib, wa in kana haraman fatah. Kalau memang suami rezekinya masih di langit ya Allah, turun. Kalau masih bunyi dikeluar. Kalau susah digampang. Kalau memang jauh didekat. Kalau haram dihalal. Doa istri itu luar biasa, bu. Makanya kesuksesan suami itu tidak terlepas dari doanya istri. Makanya suami kalau udah sukses jangan som. Kadang-kadang udah sukses kayak belagu, kawin lagi. Ada yang begitu, ada. Gimana dia orangnya? Orang Betawi kan begitu kadang-kadang. Nggak boleh kayak dikit belagu, tertampang betai. Betul tidak? Betul tidak? Hasbak. Ya boleh kawin lagi, boleh nggak? Allah nggak larang, cuma kalau memang mampu, kalau tidak mampu. Betul. Lagian saya yakin nggak ada ibu-ibu yang mau dimadu. Betul bu? Ibu
Madu manis nggak? Enak nggak? Tapi kalau di madu, jadi ibu mending di madu mending diracun. Orang nanya dijawab mending di madu mending diracun. Diracun. Jangan diracun daripada di madu. Ibu, masa mudah-mudahan solehah semua. Yang digambarkan oleh Nabi, istri soleh itu idza sholatil mar'atu khamsaha, enggak pernah ninggalin sholat. Yang fardu luar biasa, ditambah yang sunnah. Yang sunnah ini akan menambah yang amal pahala kita. Kalau ada sholat fardu yang pernah kita tinggalkan, yang sunnah akan menutup amalan fardu yang sering ditinggalkan. Maka jangan males-males sholat sunnahnya ya Bu ya. Ya Bu ya. Sholat sunnah taubat, taat, hajat, qobliyah, ba'diyah, isyraq, awabin, duha, tasbih, bangun malam, sholat tahajud. Ibu suka enggak bangun malam? Ngapain? Kencing itu berambaan. Kencing. Mending kencingnya enggak berisik. Nih sekarang saya tanya bapak-bapak, jujur, bapak jujur Pak. Tadi Maman jujur. Tadi bapak-bapak jujur. Bapak suka bangun malam? Yang mana yang bangun? Oh, kurang banyak ini. Jawab Pak. Kata Haji Maman, wawanya angun. Kan kalau udah tua masih kolokan juga kalau ngomong. Kalau jadi pengantin baru, kalau jadi pengantin baru, ya walaupun udah tua tetap kolokan. Jadi pengantin baru udah tua kolokan. Kata aki-aki, nih apa ki? Oh Icang nggak? Oh Icang. Kata ini nih Icang aki sih. Oh. Bu, jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Gambaran istri yang sholat nggak pernah ninggalin sholat 5 waktu. Sebab sholat 5 waktu adalah penentuan. Ibu ya, bukan sekedar ibadah ritual, tapi ibadah yang memang luar biasa, punya khasiat dan manfaat dengan hati kita, dengan kesehatan kita. Itu luar biasa. Nanti ada Bu Dokter, kita kasih kesempatan sedikit untuk jelasin biar sholatnya makin mantap. Ibu mau nggak dengerin nanti? Mau nggak? Yang kedua, istri yang solehah digambarkan oleh Nabi, wasomat sahroha, datang Ramadan nggak pernah ninggalin puasa Ramadan. Yang ketiga, wa ta'at zaujaha, taat sama suami. Apa kata suami? Nurut neng nyungsep. Ibu ya. Ibu ya. Yang keempat, wa hafizat farjaha, pandai menjaga kehormatannya. Sebab kehormatan wanita itu dari ujung rambut sampai ujung kaki dijaga, jangan sampai di auratnya diobral, diablaknya. Alhamdulillah. Sebab nanti ada siksa di akhirat Bu, di dalam neraka. Seorang perempuan istri yang ditarik rambutnya oleh Allah, kemudian tercecer otaknya. Siapa mereka? Itu istri-istri dan perempuan yang ketika di dunia dulu mereka selama hidup nggak menutup auratnya, kemana-mana ablak, nggak pakai penutup aurat, nggak pakai jil. Ada nggak perempuan yang begitu? Ada nggak? Asal Ibu, ada lagi nanti perempuan yang disiksa oleh Allah, digantung pakai apa? Pakai apa? Ini neneknya gimana ngomongnya? Bro, ada perempuan nanti disiksa Allah digantung pakai neneknya. Bro, nenen ngomongnya ribet. Pakai apa Bu? Pakai apa Pak? Susu. Pakai apa Pak? Susu. Bapak suka nyusu? Enggak. Orang laki Bu emang kedoyannya susu. Makanya bayi perempuan, Ibu, Bu, bayi itu kalau bayi perempuan, Bu, setelah 2 tahun disapi bayi perempuan. Kalau bayi laki-laki nggak usah disapi, dari masih bayi sampai jenggot masih doyan susu. Itu bedanya bayi laki sama bayi perempuan. Masya Allah, luar biasa. Ibu digantung pakai neneknya. Siapa itu? Orang istri yang suka mengumbar tubuhnya, auratnya, diperlihatkan buat orang laki yang bukan mahramnya. Astaga. Ada lagi yang kemaluannya dimasukin kali jenting, dimakan sampai keluar semua isi perutnya. Itu siapa? Itu orang yang suka mengobrol kemaluannya alias jablay. Ibu, ada jaganya di sini.
Saya kalau lewat malam-malam banyak tuh di daerah Priuk banyak jajan. Pagi kalau ke arah Subang masalah ngantar di jalan dari Bekangkang. Masya Allah, ibu, nah untuk bilangin, ada lagi perempuan disiksa oleh Allah. Apa siksanya? Dia belah perutnya, dimakan isi perutnya. Siapa itu? Itu perempuan yang suka menghias dirinya, dandan bukan untuk lakinya tapi dandan untuk suami orang asal. Na'udzubillah min. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang demikian. Ini istri-istri solehah semua. Kalau 4 tadi ada dalam istri, maka terserah masuk surga nanti dari pintu yang mana saja, terserah ibu. Alhamdulillah. Cuman saya bilangin dan saya kasih tahu, nenek-nenek nanti nggak bakal masuk surga. Nenek nggak masuk surga. Nenek-nenek nggak ada di surga. Kenapa? Nanti nenek-nenek nggak ada di surga karena balik muda lagi. Dan umur kita pun nanti di surga rata-rata umur 33 tahun, 34 tahun. Nanti ibu semua balik muda. Tenang, yang di dunia ini wajahnya kurang glowing. Tenang, nanti di sana dibikin glowing sama Allah. Tenang bu, di surga dibikin cakep. Laki yang penyok, nanti di sana insya Allah wajahnya cakep. Oh tenang aja, di surga mah luar biasa, masya. Jadi ibu nggak khawatir, nggak usah khawatir ibu, nanti wajah-wajah ibu kembali muda, wajah kita semua kembali muda, nggak ada nenek-nenek, nggak ada hati-hati. Alhamdulillah, nanti setiap hari Jumat ada pasar di surga. Nanti orang laki belanja ke pasar nggak pakai bayar, ngobrol ketemu temennya di dunia. Nanti pulang dari pasar itu Allah hembuskan semacam angin dan debu, wajahnya nyampe rumah semakin tampan sampai istrinya berkata, ini abang bukan, kok makin tampan? Ini abang sayang. Nanti dia bingung karena setiap hari Jumat wajah kita orang laki makin tampan. Itulah kenikmatan sor. Nanti di sorga nggak makan, nggak minum, nggak tidur, nggak ngompor, nggak kencing, nggak buang air. Pokoknya di sorga luar biasa nikmat. Alhamdulillah, apapun yang ada di dunia ada di sorga. Buah-buahan ada semuanya. Cuman kalau di sorga nanti nggak pakai berikut, tinggal ngomong mojok, tinggal ngomong lu, langsung datang. Ngomong durian, mangga, rambutan, insya. Kalau dunia ini nikmat lezat tapi terbatas dengan umur, betul nggak? Walaupun nikmat tapi terbatas dengan umur dan mimpi. Kalau kita pengen bahagia di dunia mimpi, kalau kita pengen tenang di dunia mimpi. Kenapa? Satu ketika baginda Rasul tanya, ya Jibril, engkau pernah tertawa apa enggak? Malaikat Jibril tanya, engkau pernah tertawa enggak wahai Jibril? Kata malaikat Jibril, pernah. Dalam kondisi apa engkau tertawa wahai Jibril? Aku melihat manusia yang mencari ketenangan di dalam dunia, padahal Allah tidak menciptakan ketenangan di dunia. Malaikat Jibril tertawa. Jadi tidak ada ketenangan di dunia. Nanti di surga baru kita tenang. Dunia tempatnya ujian, dunia tempatnya cobaan. Selesai yang satu, datang lagi cobaan yang lain. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Ibu, dunia tempatnya masalah. Tetapi walaupun demikian, jangan pernah kita lari dari Allah. Mintalah petunjuk dari Allah supaya kita keluar dari masalah. Bagaimana kunci utamanya supaya kita selalu saja diberikan jalan keluar dari kesulitan kita? Maka perbanyak istighfar. Apa bu? Menlazimal istighfar ya ja'alahu min kulli dhikin makhraja. Siapa orang yang melazimkan mengucap istighfar, Allah berikan jalan keluar dari segala macam kesulitan. Amin ya rabbal alamin. Amin. Paroja, hati yang sedih Allah ganti dengan hati yang gembira. Amin. Yang ketiga, manfaat orang yang selalu melazimkan istighfar, Allah berikan rezeki dengan jalan tidak disangka-sangka. Alhamdulillah. Yang dua jawabannya amin, kalau yang ketiga jawabannya alhamdulillah. Rezeki nggak disangka sang, lagi nggak punya duit atau datang orang tamu saudara siapapun ngasih dulu, itu rezeki nggak disangka sang. Nggak punya buah, pengen banget makan buah, beli kagak dapat duitnya, tahu tetangga ngasih dulu, itu namanya rezeki nggak disangka sang.
Maka siapa orang yang melazimkan istighfar berhak mendapatkan 3 hal tadi. Apa istighfar yang harus kita ucapkan? Ambil ibrah istighfar yang diajarkan Imam Hasan Basri. Siapa bagaimana istighfarnya? Astagfirullah innahu kana ghafara. Maka istighfar ini adalah sesuatu yang bisa membeli akhirat dan dunia. Sebab kata Allah dalam keterangan kitab hikam, siapa orang yang menjual harga dirinya kepadaku, aku jamin dunia dan akhiratnya. Jadi bisa dengan istighfar aja kaya, bisa. Cuman orang kadang-kadang pada nggak tahu ilmunya dan pada kadang-kadang pengen kaya salah jalannya, datang ke Gunung Kawi miara tuyul, ada yang miara monyet, ada yang jadi babi ngepot sana ngepot sini, hasad. Padahal dengan istighfar setiap hari istiqomah mau berapapun itu datang kemudahan dari Allah. Bisa kaya, bisa. Bisa kaya, bisa. Dengan istighfar aja. Kerja kagak punya ilmu, kerja nggak punya ijazah, mau kerja nggak punya kemampuan, kerja sama Allah. Istighfar. Astagfirullah Rabbal. Astagfirullah. 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 Habis salat jangan lupa. Ini istighfar ini baca 4 kali, saya dijaga diri, insya Allah dosa diampuni semua. Apalagi astagfirullah innahu kana ghafara, insya Allah Allah berikan kita kemudahan urusan dunia kita, amin. Habis istighfar tambah salawatnya salawat panjang boleh, salawat pendek nggak apa-apa, yang penting salawat. Makanya banyak salawat tanda cinta sama Nabi. Di subscribe, apalagi like, komen, share yang banyak ya. Iya.